wanita itu sendiri menggali kuburan anaknya yang telah meninggal selama 6 tahun. Ingin melihat suara tangisan yang terdengar setiap malam di kuburan. Apa sebenarnya? Namun ketika peti mati terbuka, dia langsung terdiam. Karena tidak ada tulang belulang anaknya di dalam peti mati. Yang ada malah 2 boneka kayu aneh. Ia juga meninggalkan ayah kandungnya. Menancapkan paku roh yang tak bisa reinkarnasi selamanya. Di mana anakku? Bagaimana saya tahu di mana anak Anda berada? Seperti yang diinstruksikan oleh Ming Ze, hanya untuk membangun sebuah makam. Tidak ada anak. Hingga saat ini, wanita itu baru menyadari bahwa anaknya sebenarnya tidak mati, melainkan diambil oleh suaminya yang jahat untuk kepentingan karir. Dia bisa menebak semua ini karena dia telah bereinkarnasi sekali. Ternyata, di kehidupan sebelumnya, wanita itu sebenarnya adalah putri tertua di keluarga jenderal besar. Namun dia dijebak oleh orang jahat. Jenderal besar dituduh merencanakan pemberontakan. Dalam semalam, seluruh keluarga wanita, lebih dari 300 orang, dibantai habis-habisan. Namun, tanpa kekuatan untuk melawan, hanya bisa melihat ayah dan saudara laki-laki mati mengerikan di depan matanya. Tewas tragis di depan matanya. Baru saat melihat suaminya datang berkuda. Dengan sikap pemenang, dia baru menyadari, dalang dibalik pembantaian keluarganya, adalah suaminya sendiri, dan anak-anak yang dibesarkannya sendiri. Ternyata adalah anak dari pria buruk dan sepupu licik. Hingga saat ini, wanita itu baru menyadari bahwa selama hidupnya, dia hanya dijadikan sebagai pion. Bukankah kamu sepupu Ming Ze? Bagaimana mungkin? Tapi aku bukan hanya sepupu. Ibu. Ya, anakku, anak yang baik. Ibu, biarkan wanita ini menandatangani surat cerai ini. Kita sekeluarga adalah yang benar-benar tenang dan bahagia. Sayang, masih menunggu apa? Biarkan dia mencetak sidik jari. Jangan. Lu Ming Ze, saya dari keluarga Lu telah membimbingmu sepanjang jalan. Saya telah berusaha sekuat tenaga untukmu mendidik anak haram. Aku keguguran anak kembar karena kamu. Hanya karena itu aku tidak bisa memiliki anak. Kamu membunuhku. Apakah kamu merasa puas? Apakah 2 anak di bawah 9 aliran? Hanya 2 anak haram. Kematian tidak berharga. Apa maksudmu dengan perkataanmu ini? Pergi tanyakan di neraka. Dia bersumpah jika ada kehidupan berikutnya, pasti akan membuat wanita licik dan pria busuk membayar harga yang mahal. Tiba-tiba cahaya terang menerangi wanita itu. Waktu mulai mundur dengan cepat. Wanita itu tiba-tiba membuka matanya. Dan segera setelah itu, dia dipukul keras oleh bibinya. Saat wanita itu bingung dan tidak mengerti, bibinya mengeluarkan surat cerai dan melemparkannya di depannya. Melihat surat cerai yang akrab ini, wanita itu tiba-tiba menyadari bahwa dia telah dilahirkan kembali. Dia dari kehidupan sebelumnya. Hari ini dia jatuh ke dalam perangkap wanita licik dan bibi. Dia dituduh meracuni 2 anak angkatnya, sehingga mengancam untuk menceraikannya. Memaksa dia untuk akhirnya menandatangani surat pengakuan. Malah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkannya. Hanya bisa merendahkan diri di rumah. Saat memikirkan ini, wanita itu marah dan merobek surat pengakuan itu menjadi berkeping-keping. Nyonya muda. Biarkan aku pergi. Sepupu perempuan, kamu sungguh memikirkan aku. Lebih baik bantu aku melaporkan ke pihak berwajib. Melaporkan ke pihak berwajib. Biarkan aku pergi. Lepaskan tanganku. Tuan muda datang. Pada saat itu juga, pria busuk datang tanpa diundang. Begitu datang, dia langsung tidak peduli. Mulai membela wanita licik. Dan menyalahkan istrinya karena tidak bisa memiliki anak. Ia iri terhadap orang lain. Bahkan ingin membahayakan anak orang lain. Bahkan marah kepada wanita yang ingin melaporkan ke pihak berwajib. Sungguh, tidak menghormati dirinya sebagai kepala keluarga. Tanpa disadari, wanita itu tidak lagi seperti di kehidupan sebelumnya. Wanita lemah yang bisa dimanfaatkan. Kamu keluarga Lu akan berhenti mengganggu saya hari ini. Ayah saya diangkat menjadi jenderal besar. Kamu hanya seorang pejabat kelas 6 yang rendah. Siapa sebenarnya yang berani? Bukanlah orang baik. Masih belum ada yang datang. Semua berhenti sekarang juga. Nenek dari pria itu tiba-tiba muncul. Wanita licik itu tahu kesempatan telah datang. Maka dia ingin melaporkan wanita itu telah meracuni. Ternyata dia malah dipukul keras oleh nenek itu. Dia marah dan menuduh pria itu memperlakukan selirnya dengan buruk. Namun wanita itu mengerti bahwa nenek tua ini juga bukanlah orang baik. Dia hanya takut terbongkar dan akan mengganggu keluarga wanita itu. Maka dia berdiri untuk menyelesaikan masalah. Namun wanita itu tahu betul